Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ayo kita belajar lagi. Nah, tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai fluida dalam fisika kesehatan. Nah, kalau kita berbicara masalah fluida ya, kaitannya dengan fluida yang berada dalam tubuh manusia itu bentuknya beragam ya. Ada yang berupa cairan, ada juga yang berupa gas. Nah, fluida yang berupa cairan misalnya darah dan urin. Sementara fluida yang berupa gas misalnya gas pernapasan dan gas hasil pencernaan zat makanan. Nah, ini contoh ya. Dalam pembuluh darah di sini ada aliran darah. Nah, darah mengalir yaitu bentuk dari fluida. Kemudian di sini ada ginjal. Nah, dalam ginjal di sini ada proses urin ya, urin yang diproses. Kemudian, nah sekarang yang gas ini contohnya pada sistem pernapasan, pada gas udara yang masuk atau udara yang keluar ya. Selanjutnya, kalau ini sistem pencernaan zat makanan ya. Makanan yang dicerna nanti bisa dihasilkan gas, misalnya berupa amonia. Nah, itu juga bentuknya ya berupa gas. Jadi fluida yang berbentuk gas maksudnya. Nah, aliran darah dalam tubuh manusia. Nah, ini fluida dari darah ya. Nah, kalau kita perhatikan ilustrasi di sini. Ada pembuluh darah yang berwarna merah dan warnanya biru. Ya, sirkulasi darah dalam tubuh yang merah ini adalah proses oksigenasi. Nah, berarti oksigen ya meningkat. Sementara yang biru ini deoksigenasi. Terjadi penurunan oksigen. Nah, ini bisa terjadi karena adanya aktivitas dari bakteri sehingga yang terlarutnya oksigen menurun. Nah, ini ilustrasi secara mikronya. Ini ada beberapa bagian ya, warna bagian. Nah, ini dari sel ya, sel darah. Distribusinya yang bagian A ini menunjukkan eritrosit. Nah, ini seperti ini. Yang lainnya juga ya, ini yang mendominasi eritrosit. Kemudian yang B. Nah, B ini adalah neutrofil. Yang C, nah ini yang ada warna keunguan lebih besar ya, tapi masih ada ungu mudanya. Ini menunjukkan eosinofil atau alergi. Dan yang D ini adalah limfosit atau antibodi. Ini warna ungunya lebih penuh dan lebih pekat ya, ungu tua. Nah, ini perbandingan gambar ya bentuk dari sel darah merah dengan sel darah putih. Sel darah merah permukaannya lebih halus, sementara sel darah putih ya sekilas lebih menyerupai onde-onde ya. Ini permukaannya tidak sehalus dari sel darah merah. Nah, kemudian kadar atau konsentrasi dari fluida. Nah, semua fluida dalam tubuh manusia mengandung zat-zat tertentu, baik dalam bentuk larutan atau suspensi maupun dalam bentuk koloid ya. Nah, terkait dengan kadarnya, bisa kita nyatakan secara mutlak ya dalam satuan konsentrasi tertentu. Misalnya konsentrasinya dinyatakan sebagai molar atau boleh juga dinyatakan sebagai persen. Sementara kalau yang relatif ya, ini kenapa relatif? Karena nanti patokannya terhadap fluida yang lain. Misalnya isotonik, nah, atau hipertonik atau hipotonik ya. Misalnya isotonik. Nah, isotonik ini berarti kadar zat terlarut dalam dua fluida itu sama, iso makanya disebut ya, tonik yang terlarutnya. Nah, ini kenapa tadi dikatakan relatif? Karena membandingkan dua kondisi fluida. Nah, kalau hiper ini zat yang terlarutnya konsentrasinya lebih tinggi. Dan sebaliknya, kalau hipotonik berarti zat terlarutnya mempunyai konsentrasi yang lebih rendah. Makanya parameter-parameter ini disebut sebagai kadar yang relatif. Karena kan tinggi atau rendah itu membandingkan terhadap acuan fluida yang lain. Selanjutnya,
ada ruang atau kompartemen. Maksudnya di dalam tubuh, nah kita bisa menemukan fluida itu di mana ya. Sebetulnya di seluruh tubuh ada, karena sebagian besar dari tubuh manusia yaitu tersusun atas fluida. Nah, tetapi di sini fluida itu bisa tersimpan di dalam suatu ruang atau kompartemen tertentu. Misalnya sitoplasma sel. Artinya karena fluida berada di dalam sel, maka disebut sebagai cairan intrasel. Sebaliknya, ya, selain yang di dalam sel, ada juga cairan yang berada di luar sel, yang disebut ekstrasel atau ekstraseluler, sama saja. Nah, yang di luar sel terbagi lagi. Ada interstisial dan ada intravaskuler. Kalau interstisial itu berada di antara sel. Kalau intravaskuler adanya di dalam pembuluh darah. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya. Yang lonjong-lonjong ini adalah sel. Cairan yang berada di dalamnya disebut cairan intrasel. Yang di luar, selain yang di dalam itu berarti ekstrasel. Nah, terbaginya dua. Interstisial, nah ini di antar sel, di luar pembuluh, itu disebut interstisial. Sementara intravaskuler, nah ini di luar sel tetapi berada di dalam aliran pembuluh, gitu ya. Bisa membedakan istilah-istilah tempat di mana fluida bisa ditemukan di dalam tubuh. Berikutnya, nah si fluida itu bisa berpindah atau bisa bertukar. Berpindahnya bisa dalam satu kompartemen, ya, dalam satu tempat, atau bisa juga lintas kompartemen. Nah, sekarang kita meninjau secara makro. Kalau secara makro, maka nanti ada tinjauan secara mikronya ya. Kalau secara makro nih, nah ini faktor yang menyebabkannya si fluida tersebut berpindah karena ada gaya-gaya tertentu. Jadi ini secara visual ya bisa diamati, ya, ada dorongan ataukah ada tarikan. Nah, kalau pada cairan, gaya ini bisa berupa gaya hidrostatik dan gaya osmotik, atau disebut juga gaya onkotik, ya. Nah, seperti ini ilustrasinya. Katakanlah ini tempat aliran darah, kemudian di sini ada arah yang warna biru. Ini tekanan hidrostatik. Jadi tekanan hidrostatik itu yaitu dorongan atau tekanan dari dalam aliran darah menuju keluar. Nah, ini bisa terjadi kalau misalkan di dalam aliran darah terlalu banyak fluida. Dan sebaliknya, kalau tekanan osmotik justru dari luar menuju ke sistem aliran darah. Ya, jadi ini kebalikan. Nah, ini berarti terjadi karena di dalam aliran darah kekurangan fluida sehingga dari luar ada tekanan untuk berpindah. Karena prinsipnya secara makro ya, fluida itu akan berpindah atau bergerak dari tekanan yang lebih tinggi menuju tekanan yang lebih rendah. Nah, kalau dari dalam keluar disebutnya hidro, kalau dari luar ke dalam disebutnya osmotik. Melewati membran semi permeabel ini ya. Nah, kalau pada gas, misalnya berupa gaya tekan dari gas. Nah, ini pada gas tadi contohnya kan gas udara pernapasan. Nih, pada saat seseorang menghirup udara, nih, di sini rusuk-rusuknya ya, diafragma atau otot-ototnya mengalami kontraksi, mengembang. Karena mengembang, maka diafragma tertekan, jadinya turun. Sebaliknya, pada saat orang tersebut mengeluarkan udara, ya, menghembuskan napas, mengeluarkan, maka otot-otot di sini akan mengempis atau disebutnya relaksasi. Nah, karena mengempis, otomatis diafragma leluasa dong. Jadi dia akan mengembang, ya, atau bukan mengembang, terdorong ke atas, bergerak ke atas. Kalau tadi kan tertekan, terdorong ke bawah. Nah, kedua bagian tersebut yang sudah dibahas itu merupakan perpindahan fluida secara makroskopis. Nah, sekarang kalau secara mikroskopisnya bagaimana? Nah, secara mikroskopis perpindahan fluida itu dapat terjadi baik secara aktif maupun secara pasif. Bedanya apa? Nih, kalau perpindahan zatnya itu secara aktif, berarti pada perpindahannya itu dibutuhkan energi. Itu yang membedakannya ya. Dibutuhkan energi tertentu. Contohnya
pada proses pemecahan ATP menjadi ADP. Ya, ada sejumlah energi tertentu yang diperlukan. Kita perhatikan ilustrasi di sini. Nah, misalkan di sini ada sumber makanan membawa energi ya sebesar pi. Jadilah ATP. ATP di sini ada 3 pi-nya. Nah, 1 pi dibutuhkan oleh sel ya untuk metabolisme sel, untuk kebutuhan sel lah. Maka kalau 1 dibutuhkan sel, sisanya tinggal 2, jadi ADP. Jadi seolah-olah di sini dari ATP menjadi ADP ya, dibutuhkan energi. Nah, di sini disebutnya secara aktif karena ada peran usaha atau energi dari luar. Berbeda dengan perpindahan secara pasif. Nih, pertukaran secara pasif. Nah, ini terjadi kalau secara pasif itu karena memang ada perbedaan gradien. Perbedaan gradiennya bisa karena tekanan atau perbedaan konsentrasi. Kita bandingkan lagi ya. Coba yang pertama ini ada ilustrasi transportasi aktif, kemudian yang keduanya pasif. Kita perhatikan secara seksama perbedaannya. Kalau yang aktif nih, yang bulat-bulat ini kita misalkan konsentrasinya. Nah, arah panahnya nih, kalau transportasi aktif dari yang rendah sedikit ke wilayah yang lebih banyak. Tentu saja ini kan lebih sulit, sehingga ada ATP yang terlibat di sini. Energi ATP ini digunakan ya. Berbeda dengan yang transportasi pasif. Nih, dari yang konsentrasinya tinggi langsung menuju ke yang konsentrasinya lebih rendah. Nah, ini mudah, secara otomatis bisa. Makanya disebut pasif. Mungkin sebagai gambaran lagi, ini hanya analogi ya, bukan di dalam tubuh. Katakanlah mau mengalirkan air dari lantai 1 menuju lantai 2 melalui pipa. Nah, kalau dari lantai 1 ke lantai 2, karena dari daerah yang lebih rendah ke yang tinggi, itu harus ada usahanya dari luar. Entah dorongan dari bawah, ataukah tarikan dari atas, entah pompa atau yang lainnya. Berarti itu yang disebut dengan alirannya secara aktif. Kalau pasif, nah dari lantai 2 menuju lantai 1 ya otomatis itu akan mengalir sendirinya mengikuti arus gradiennya. Nah, itu tidak perlu ada usaha dari luar. Maka itu disebut dengan transportasi pasif. Bisa membedakan ya? Itu kedua-duanya menunjukkan perpindahan fluida secara mikro ya. Oke, berikutnya. Nah, pertukaran fluida baik secara makroskopis maupun secara mikroskopis ini diperlukan oleh tubuh sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan tubuh, yaitu untuk mempertahankan sistem homeostasisnya. Contohnya, pertukaran ion-ion dalam menjaga keseimbangan asam basa. Nah ya, kalau terjadi asam diseimbangkan oleh basa, begitu juga sebaliknya. Berarti di sini harus ada pertukaran fluida atau pertukaran gas-gas pernapasan dalam menjaga keseimbangan metabolisme tubuh ya. Tubuh memerlukan O2 menghirup dari luar atau dari lingkungan ya menuju ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan, kemudian dikeluarkan gas karbon dioksidanya. Jadi itu ada pertukaran. Itu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jika hal itu tidak terjadi ya maka akan terjadi gangguan di dalam tubuh. Jadi secara konsepnya keseimbangan dalam tubuh itu katakanlah di sini sistem ya, sistem tubuh itu akan mempertahankan keadaan homeostasisnya, keadaan keseimbangannya. Karena yaitu tadi diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup sel. Sel ini membentuk jaringan, organ, selanjutnya ya akan membentuk sistem tubuh untuk melakukan ya aktivitas gitu. Nah, ada beberapa cairan tubuh yang mengikuti prinsip fisika fluida. Nah, yaitu tadi, untuk cairan kan darah dan urin. Nah, pada kedua cairan ini ada beberapa besaran, di antaranya kecepatan, besar alirannya ya, tekanan, diameter, radius, resistansi, panjang pembuluh, luas penampang, dan juga kekentalan. Nah, ini besaran-besaran yang sudah tidak asing ya bagi orang fisika. Nah, sekarang kita kaitkan dengan fluidanya. Nah, di sini dijelaskannya yaitu menggunakan konsep dari hukum Ohm dan hukum Poiseuille.
Nah, untuk hukum Ohm, kita bisa menghitung besarnya aliran ya dengan rumus Q sama dengan delta P dibagi R. Nah, ingat, orang fisika ini hati-hati Q bukan muatan. Tetapi di sini Q menunjukkan besarnya aliran. Sementara delta P yaitu perbedaan tekanan. Kalau ini simbol standar ya, tekanan. Dan R-nya juga adalah resistensi atau hambatan yang ada di dalam pembuluh tempat si fluida mengalir. Sementara untuk hukum Poiseuille-nya nih dinyatakan dengan persamaan seperti ini. Q-nya sama laju atau besar alirannya, delta P-nya perbedaan tekanan. Nah, kalau V ini konstanta ya yang nilainya 3,14. Nah, R itu apa? R adalah jari-jari pembuluh tempat si fluida mengalir. 8 ini konstantanya, L. Nah, L ini panjang dari pembuluhnya. Dan eta ini adalah simbol dari kekentalan atau viskositasnya. Nah, pada sistem pembuluh darah dapat diamati juga sistem tersebut menyusun suatu rangkaian baik secara seri maupun secara paralel. Yang paralel berarti adanya percabangan, ya. Ini contohnya pada aliran darah ke otak dengan aliran darah ke ginjal. Meskipun ini kedua-duanya sama-sama ada dalam satu sistem pembuluh. Nah, seperti ini. Sistem pembuluhnya kan ini nyambung, ya. Kita perhatikan ini bagian tubuh bagian atas dan ini bagian tubuh bagian bawah. Yang warna biru nih, laju aliran darah dari bagian bawah menuju ke otak. Berbeda dengan yang warna merah ini ke bawah. Ini laju aliran darah ya dari jantung menuju ke ginjal. Jadi di sini terjadi percabangan. Meskipun ini kan dalam satu sistem. Nah, rangkaian atau aliran darah yang semacam ini disebut sebagai sistem aliran yang paralel. Tampak adanya percabangan, itu yang membedakan. Berbeda dengan sistem aliran darah yang seri. Ya, misalnya pada aliran vena porta hepatica. Kita lihat ilustrasinya nih. Ya. Di sini darah yang berasal dari arteri, itu kan, menuju ke usus. Lihat, searah ya. Ini hanya bedanya ada ruas-ruas ya yang terbagi. Jadi dari satu sumber terbagi ke beberapa titik, tetapi ini tidak ada percabangan. Maka sistem yang seperti ini membentuk sistem aliran secara seri. Maka pada prinsip fluida kita mengenal dua sistem tersebut, di mana pada sistem aliran paralel itu akan memberikan tahanan total yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem yang seri. Nah, kenapa? Ayo. Karena nih, untuk hambatan secara paralel kan bentuknya totalnya dibuat satu per seperti ini. Sehingga nantinya akan menghasilkan total yang lebih kecil dibandingkan dengan yang seri. Kan kalau yang seri tinggal dijumlahkan langsung masing-masing hambatan di tiap-tiap pembuluhnya. Bisa dimengerti ya? Oke. Selanjutnya. Nah, ini ada beberapa nilai viskositas untuk berbagai jenis gas ya, pada suhu 15 derajat. Tadi kan pada rumus Poiseuille ada nilai viskositas atau kekentalan. Di antaranya ini gas-gas yang sering ditemukan ya dengan formulanya seperti ini, dan ini nilai viskositasnya. Nah, untuk udara tidak dituliskan formulanya karena udara ini kompleks ya. Di dalamnya bisa ada nitrogen, ada oksigen, atau bahkan hidrogen dan juga yang lainnya. Ya, jadi ini bukan senyawa tunggal dan kandungannya juga kan bisa bermacam-macam. Maka ini tidak dibuat formulanya, akan tetapi viskositasnya bisa ditentukan. Nah, nilai-nilai ini ya sudah menjadi patokan, sehingga nanti kalau ada soal yang tidak disebutkan nilai viskositasnya, bisa kita gunakan nilai-nilai yang ini. Jadi ini sudah menjadi ketetapan. Oke, berikutnya ada lagi, nah terkait dengan turbulensi. Dalam suatu aliran bisa saja kan terjadinya kekacauan atau turbulensi. Maka di sini ada seorang fisikawan yang bernama Reynolds
mengajukan suatu rumus yang memperhitungkan nilai turbulensinya, kaitannya dengan kecepatan, diameter, densitas, dan juga viskositasnya. Nah, sama beliau rumusannya dinyatakan dengan persamaan berikut ini. Jadi ini yang memperhatikan nilai Reynolds-nya. Nah, nilai Reynolds kalau lebih besar dari 4000 berarti terjadi kekacauan atau turbulen, ya. Kemudian V di sini adalah kecepatan alirannya, D diameter pembuluh, Rho itu densitas fluida, dan eta nilai viskositas atau kekentalan dari fluidanya. Oke, sekarang kita masuk contoh ke soalnya. Nah, lihat pertanyaannya, karbon dioksida, nih gas ya, pada suhu 15 derajat Celcius dan tekanannya 550 kPa mengalir dalam pembuluh dengan laju 0,04 Newton per second. Tentukan diameter maksimum yang diperbolehkan jika aliran menjadi turbulen. Oke, anggaplah ini dalam pembuluh darah ya, ini hanya ilustrasi saja. Pembahasannya, oke, sebelum pembahasan, parameter yang diketahui ada suhu, ada tekanan, kemudian nah ini laju. Kalau kita melihat satuannya Newton per second. Kalau laju kecepatan kita mengenal satuannya meter per second ya kan? Sementara ini Newton per second. Simbolnya apa? Nah, kalau bingung, simbolnya gunakan saja sesuai satuan. Yang punya satuan Newton kan gaya. Yang punya satuan second kan waktu. Berarti tulis saja F per T. Oke? Yang dicari adalah diameter dengan kondisi alirannya turbulen. Oke? Dari kata turbulen ini kita ambil bilangan Reynolds-nya. Tadi disebutkan pada persamaan kalau turbulen atau terjadi kekacauan itu artinya bilangan Reynolds-nya lebih besar dari 4000. Terus dengan rumusan seperti ini tetap ya kesini 4000. Nah, RE-nya ada, Rho-nya mana? Eta-nya, mungkin eta ini nanti bisa dicari dari tabel, V-nya belum ada. Maka sekarang kita harus mencari dulu kecepatannya. Kecepatan dari mana? Yuk kita ambil dari informasi yang diketahui. Di sini kan ada F per T. Kita tuliskan F per T. F sendiri kan massa kali percepatan. Nah, kita misalkan ini kan laju aliran pada pembuluh, katakanlah ini berarti vertikal ya. Makanya di sini G-nya percepatan gravitasi. Kemudian kita juga punya hubungan massa dengan massa jenis. Di mana massa jenis dinyatakan sebagai massa dibagi volume. Berarti massa adalah Rho kali volume. Massa ini kita ganti dengan Rho kali volume karena kan di soal ini tidak ada massa. Jadi semua parameter di sini dinyatakan dalam persamaan yang diketahui nilainya. Oke, Rho kali volume ya. Nah, di sini volume juga tidak ada, tapi kita bisa tuliskan volume itu kan luas kali tinggi. Nah, ini berarti luas penampang kali X itu panjangnya atau tingginya. Ini hanya mengurai saja ya. Nah, kemudian di sini X dibagi T itu adalah kecepatan. Sehingga persamaannya bisa disederhanakan lagi, Rho-nya tetap, A-nya tetap, nah X dibagi T jadilah kecepatan. G-nya juga masih tetap. Kemudian, nih kita tuliskan lagi nih ya, V-nya ya, sekarang kan mau menggantikan V di sini. Jadi V berarti, ini pindah ke sini ya, 1 per Rho, A, G, kali F per T. Ini kali silang ya. Nah, di sini A-nya boleh kita uraikan lagi. A itu adalah 1/4 VD kuadrat karena ini adalah luas penampang lingkaran. Pembuluh ya, kita anggap bentuknya lingkaran. Berarti kita substitusikan A-nya di sini. Jadi V-nya adalah 1 per Rho, ini pengganti A, ini G-nya tetap, kemudian ini F per T juga masih tetap. Nah, ini semua pindah ke sini. Maka jadilah seperti ini. Oke, kita perhatikan dulu ya. Ini adalah V-nya, lalu D-nya ini,
Rho-nya ini dibagi etanya yang ini. Lebih dari 4.000-nya tetap. Oke, untuk penyederhanaan berikutnya kita pindah ke slide yang baru. Oke, ini tuliskan lagi soalnya supaya ketahuan ya, kelihatan informasi apa yang diketahui. Lalu ini persamaan yang terakhir tadi. Nah, dari persamaan yang terakhir ini kita bisa sederhanakan dengan cara, nah ini rho bisa coret dengan ini, saling menghilangkan. Selanjutnya yang D kuadrat ini 1 hilang, di atas 1 ya. Berarti sederhananya jadi, nah ini 1/4, 4-nya naik ke atas jadi 4. Di bawah ada eta, ada V, ada D, ada G, kemudian F per T. Ini lebih dari 4.000. Nah, dari sini kan yang kita perlukan nilai D. Nah, ini tukeran, kali silang. D dengan 4.000. Maka ditulis jadi 4.000-nya di sini, D-nya pindah ke sini. Kalau kita balik ya, sebelum kita balik, di sini ada nilai dari viskositasnya atau eta. Untuk karbon dioksida nih pada suhu 15 derajat. Nah, dari tabel yang ada pada slide sebelumnya, yaitu nilainya sekian. Sehingga kita masukkan nilai-nilainya. Nah, ini dibalik ya, ini pindah ke ruas kiri, tandanya juga berubah, jadi kurang dari, ini ada di sebelah kanan. Ini 4 dari sini. Nah, 0,04 dari F per T, yaitu ini. Lalu, nilai viskositasnya sampai sini, V-nya ini 3,14, 4.000-nya tetap, dan yang terakhir G-nya, percepatan gravitasi. Nah, ini kita gunakan saja ya, yang mudah hitungnya yaitu 10. Mau menggunakan 9,8 juga boleh ya. Yang penting di sini ya caranya kita benar. Mungkin nanti kalau menggunakan 9,8 ya jawabannya ya paling berbeda sedikit. Ini tinggal dihitung saja ya, sudah angka semua. Hasil perhitungannya sekian. Ini kalau angkanya cukup kecil ya, mau diubah ke sentimeter juga boleh, biar kelihatan lebih besar. Jadi nilai D-nya itu tidak boleh lebih dari 8,79. Jadi inilah nilai maksimum. Tadi kan yang dicari diameter maksimum yang diperbolehkan. Jadi maksimum sebesar 8,79 cm. Lebih kecil juga boleh ya, tapi ini nilai maksimumnya. Terjawab ya? Oke, sudah cukup jelas untuk contohnya. Maka berikutnya berarti giliran latihan soalnya. Oke, latihan yang pertama berkaitan dengan persamaan Reynolds juga. Ya, katanya menurut soal ini diberikan rumus Reynolds pingin seperti ini. Ya, dengan nilai Q-nya adalah volume tiap waktu, Rho-nya densitas atau massa jenis fluida, D-nya diameter pipa atau pembuluh, karena pembuluhnya ini berarti berbentuk seperti pipa, dan nilai etanya ini viskositas fluida. Yang ditanyakan adalah dimensi dari Re. Nah, dimensi bilangan Reynolds ini berapa? Atau apa? Berarti sebelum mencari dimensi harus tahu dulu satuan-satuannya ini. Ya, dinyatakan dalam SI, kemudian nanti bisa diubah menjadi bentuk dimensi. Coba dulu ya. Nah, kalau nomor 2. Nomor 2 ini ada laju aliran. Sekian, pada pembuluh yang panjangnya diketahui nilainya, diameternya ada. Nah, yang dicari adalah kekentalan darah dengan asumsi perbedaan tekanan yaitu 19 Pascal. Mungkin ini bisa dicoba menggunakan hukum Poiseuille. Coba dulu ya. Jawabannya nanti kita diskusikan di grup. Nah, untuk contohnya cukup 2 soal dulu saja. Untuk materi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar ya. Tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.